Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita bertemu kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara langganan domain dan hosting. Nah, sebenarnya video kali ini saya merespon request dari kawan-kawan sekalian yang sudah berkomentar di video yang pernah saya upload sebelumnya. Nah, ini dia videonya. Video sebelumnya saya pernah buat tentang cara membuat website dengan WordPress sampai online dan ini gratis. Kemudian ada yang berkomentar di video ini, ya kurang lebih komentarnya ya ini dia. Dari pemilik akun YouTube ASAP. Komentarnya seperti ini. Makasih Bang, sangat informatif sekali. Kalau bisa request buat juga dong video tutorial cara membeli domain dan hosting. Sukses selalu. Oke, terima kasih untuk pemilik akun YouTube ASAP. Kali ini saya akan membuat video yang saudara request, bagaimana cara kita membeli atau langganan domain dan hosting. Nah, sebenarnya platform yang menawarkan jasa langganan hosting dan domain itu banyak sekali di Indonesia. Tetapi saya pernah, berdasarkan pengalaman, pernah saya request di salah satu pemilik website, nama websitenya itu Rumah Web. Dan sebagai disclaimer saja, saya tidak mempromosikan ini, tapi pengalaman saya pernah membeli di sana dan alhamdulillah masih saya gunakan sampai sekarang ini. Nah, misalnya saja ketika kita mencari dengan kata kunci hosting di Google, maka yang akan ditawarkan seperti ini. Ya, ada dari Niaga Hoster, kemudian ada Rumah Web, kemudian Rumah Hosting dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali situs maupun website yang menawarkan jasa langganan hosting dan domain. Tapi saya akan mempraktekkan di Rumah Web karena saya sudah pernah langganan di sini dan sudah 2 kali membeli hosting dan domain. Nanti kita bisa lihat paket-paket yang dimiliki oleh Rumah Web ini. Bisa dilihat di sini, mulai dari paket entry, small, sampai pada paket large. Nah, bisa kita lihat harganya. Yang entry mulai dari 180.000 per tahun. Nah, kalau harga normalnya ini 300.000. Tapi mungkin karena harga promo atau harga beli pertama dikasih 180.000 setiap tahunnya. Nah, kita bisa lihat fitur-fitur yang ada, misalnya 1 GB space, kemudian unlimited traffic, kemudian unlimited email, 3 domain, dan kita lihat paling bawah security 360 option. Oh ya, ini opsional. Kemudian untuk paket smallnya dari harga malah 99.000 1 tahun. Nah, bisa kita lihat fiturnya. Ya, kalau yang tadinya itu 1 GB space-nya, kemudian yang ini unlimited ya. Unlimited. Kemudian bedanya dengan yang sebelumnya, ini 6 domain. Ya, kemudian ini ada ya free SSL juga. Kemudian security 360 option. Nah, kemudian ada yang paket medium yang 199 ya untuk beli pertama. Kemudian fiturnya atau kapasitasnya unlimited space juga, unlimited traffic, unlimited email, unlimited domain ya. Nah, kelebihannya kalau kita membeli atau langganan domain dan hosting secara premium, maka kita bisa membuat nama website atau nama domain sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga bisa memiliki, menurut saya sebut dengan email premium dan email terkesan lebih profesional. Karena kita bisa memiliki email yang dimana bisa mengikut nama website kita. Misalnya nama website kita Kreatif Berkarya, maka kita bisa membuat email website kita. Misalnya Kreatif Berkarya, misalnya admin@kreatifberkarya.com. Kalau misalnya website kita menggunakan .com. Kita praktekkan cara memesan hosting dan domain di Rumah Web ini. Misalnya kita gunakan saja yang paket medium.
pastinya kita mengklik pesan sekarang. Coba kita klik. Nah, kita membeli domain sekaligus hosting di dalamnya nantinya. Misalnya anggap saja ini nama domain yang kita inginkan, misalnya Kreatif Berkarya. Ini nama domain yang kita inginkan. Kemudian kita klik search. Nah, maka kita akan diperlihatkan domain mana saja yang tersedia. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita ingin memiliki domain.com dengan nama domain Kreatif Berkarya, maka sebenarnya kalau seperti ini berarti nama kreatifberkarya.com sudah digunakan. Nah, .com tidak ada. Yang tersedia adalah kreatifberkarya.id, kemudian kreatifberkarya.net, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat misalnya yang .id, ya, ID ini adalah Indonesia, harganya 199 setiap tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman memaksakan mesti .com, kita coba Kreatif Berkarya misalnya 22. Kemudian kita search apakah tersedia. Ya, kalau Kreatif Berkarya 22 berarti tersedia, harganya 135 setiap tahunnya. Nah, misalnya kita ingin website kita dengan domain.com, berarti kita mengklik daftar untuk yang bagian atas ini. Ya, yang .com ini. Kemudian kita geser ke kanan, kita mengklik daftar untuk melakukan pemesanan. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan, ya, yang kuning ini kita klik lanjutkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Misalnya di bagian kategori, di sini ada hosting murah. Ya, ini kita biarkan saja seperti ini. Kemudian bagian paket kita pilih tadi yang medium. Ya, kemudian periode pembayaran atau billingnya ya 1 tahun. Kalau sudah betul, oke, kita turunkan ke bawah. Nah, ini dia yang barusan kita pesan. Kita meregistrasi, bisa diperhatikan, kita meregistrasi domain dengan nama kreatifberkarya.com. Kemudian include di dalamnya ID protection, totalnya 145.000 1 tahun. Kemudian hostingnya, ya, medium, tiap tahunnya sebesar 16.583 setiap bulan. Kalau 1 tahun berarti 199.000. Jadi total yang harus kita bayar atas langganan domain dan hosting ini sebesar 378.000. Nah, gimana kawan-kawan? Ketimbang ketika teman-teman sekalian melakukan pemesanan pembuatan website dengan menggunakan jasa, pastinya tidak bisa semurah ini. Ya, setahu saya kalau kita cek di internet ketika kita ingin melakukan pemesanan jasa pembuatan website, paling rendah itu 2,5 juta. Ya, sudah dengan jasa hosting dan domain dan pembuatannya. Namun ketika teman-teman punya kemampuan untuk membuat website sendiri, ya lebih hemat. Ya, palingan kita bayar pertamanya cuma sekitar 378.000. Selanjutnya ketika teman-teman sudah merasa ini telah sesuai, maka kita perlu membuat akun dulu di rumah web ini. Ya, tinggal kita mengklik daftar menggunakan email. Teman-teman tidak perlu khawatir, silakan daftar saja. Ini diisi dengan emailnya, kemudian nama depan, kemudian nama belakang, perusahaan jika ada, kemudian mengisi alamat, kota, kode pos, provinsi, kemudian negara, nomor HP, nomor telepon, WA mungkin, kemudian membuat password. Ingat, yang di sini rekomendasi saya atau saran saya adalah password yang dibuat khusus untuk
akun pembelian hosting dan domain, bukan password dari email kawan-kawan sekalian. Kemudian ini bisa dipilih kalau misalnya pembelian ini sifatnya khusus atau pribadi, keinginan teman-teman sekalian, kita tinggal memilih akun pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman membelinya untuk pembuatan website sekolah, pembuatan website kampus dan lain sebagainya, bisa disesuaikan dengan beberapa pilihan yang ada di sini. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum kita mengklik submit adalah, khusus untuk Anda yang bekerja di bidang IT, silahkan pilih profil yang sesuai dengan bidang Anda. Misalnya kalau teman-teman sekalian adalah web profesional, web design, atau programmer, atau developer, silahkan diklik ini. Atau software developer, konsultan IT, freelance, atau bekerja di perusahaan tertentu, atau pengajar maupun trainer, silakan diklik atau di checklist berdasarkan bidang teman-teman sekalian. Tapi kalau tidak, bisa tidak di checklist. Setelah informasi formulir pendaftaran ini terisi dengan benar, setelah teman-teman meneliti, mereview, sudah benar, selanjutnya tinggal mengklik submit. Nah, informasi tambahan saja, untuk menyelesaikan pembelian ini, nanti terdapat pilihan metode pembayaran. Teman-teman bisa melakukan transfer via ATM, mobile banking, transfer online, dan bisa juga pembayaran melalui Indomart, Arfamidi, dan lain sebagainya. Terserah yang teman-teman minati atau menurut teman-teman simple menggunakan apa, nanti bisa dipilih. Dan saya pikir seperti ini tutorial gimana caranya kita bisa berlangganan atau membeli hosting maupun domain. Jadi hosting dan domain ini tergantung yang kita pilih tadi. Kalau tadi itu paketnya per 1 tahun, jadi nantinya ketika telah mendekati habis langganan kita atau paket yang kita pesan sudah mau 1 tahun, akan ada pemberitahuan dari pihak yang menawarkan atau tempat kita langganan hosting dan domain tersebut. Nah, sebagai informasi tambahan saja, nanti ketika teman-teman berlangganan telah membeli paket hosting dan domain, kita akan diberikan full akses atau akses untuk masuk ke dalam cPanel hosting kita. Nah, di dalam cPanel itulah nantinya teman-teman bisa mengcustom atau memanage, membuat website, bahkan bisa menginstal OJS dan lain sebagainya di dalam cPanel yang akan kita miliki ketika berlangganan hosting dan domain. Saya pikir sampai di sini tutorial cara berlangganan atau membeli hosting dan domain. Semoga kawan ASAP merasa terpenuhi requestnya. Kalau kurang jelas, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Saya akan berupaya untuk menjawab sesuai dengan yang saya pahami. Mohon maaf bila dalam penjelasan ini ternyata tidak membuat teman-teman menjadi paham untuk kemudian berlangganan hosting dan domain. Tapi boleh komentar, kita bisa sharing, dan semoga saya bisa memandu teman-teman walaupun sekedar melalui komentar yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, maaf, sepertinya ada gangguan di bagian bawah. Ya, bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, kami sangat berterima kasih kalau teman-teman berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Karena di channel ini kami akan selalu mengupdate tutorial-tutorial yang menarik terkait dengan teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan terima kasih yang berkenan like, berkomentar, meng-share, silakan ketika dianggap ini perlu. Kemudian jangan lupa mengklik tombol subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.